Selanjutnya adalah bilangan kardinal, bagian yang ketiga. Jadi kardinal itu digunakan untuk menyatakan ukuran dari seberapa besar suatu himpunan. Kardinalitas himpunan A itu berarti seberapa besar A, atau berapa banyak elemen di A. Mungkin seberapa besar ini mudahnya ya, berapa banyak elemen yang ada di A. Nah, ini notasinya bisa kita misalkan seperti ini: pagar A yang dibaca banyaknya elemen di A. Kadang tuliskan yang familiar itu seperti nilai mutlak ya, seperti nilai mutlak A, tapi bacanya itu banyaknya elemen di A. Nah, ini misalkan banyaknya elemen di A itu 0, kadang juga dituliskan seperti ini: jika dan hanya jika 0A sama dengan 0, dibaca kardinalitas A itu 0 jika dan hanya jika A memiliki 0 elemen, atau elemen A 0 elemen A tidak ada, tidak punya elemen. Nah, selanjutnya kalau pagar A sama dengan 1 bisa dituliskan 1A. Nah, nanti secara umum ini nanti NA begitu ya, yang juga familiar di buku-buku dituliskan NA atau mutlak A ya, seperti ini. Ini bisa kadang mutlak A begitu ya, yang familiar juga NA begitu ya, banyaknya anggota di himpunan A. Nah, itu kemudian di sini secara intuitif dikatakan bahwa A himpunan kardinalitas atau ukurannya A itu adalah N jika dan hanya jika jika dan hanya jika A memiliki N elemen. Jadi ini tadi ya, yang sering digunakan di banyak buku itu NA itu menandakan banyaknya elemen yang berada di himpunan A. Nah, selanjutnya tadi ya, kalau secara intuitif kita telah mengetahui bahwa suatu himpunan itu kalau memiliki M elemen itu jika dan hanya jika berukuran sama dengan bilangan M. Jadi banyaknya anggota di himpunan itu adalah M. Di situ dikatakan ukurannya itu M. Nah, kemudian mendefinisikan kesamaan ukuran itu yang seperti apa sih? Nah, jadi di sini himpunan A dan B memiliki ukuran yang sama itu dengan cara menghitung banyaknya anggota di A dan di B itu kalau sama ya, itu kalau dibandingkan sama maka ukurannya disebut sama atau besarannya sama. Nah, kemudian kita bisa mengatakan A dan B berukuran sama itu jika kedua-duanya adalah sama-sama himpunan kosong, atau keduanya sama-sama memiliki satu elemen atau dua elemen dan seterusnya. Jadi ini kita mendata banyaknya elemen di kedua himpunan itu. Jika sama maka dikatakan ukurannya sama. Nah, kemudian di sini banyaknya elemen itu untuk menyatakan kesamaan dua himpunan. Jadi tadi ya, dua himpunan sama-sama dihitung banyaknya anggotanya, kalau sama maka disebut ukurannya sama.
Nah, tadi dengan menghitung banyaknya anggota di kedua himpunan kalau sama itu kan bisa dilakukan kalau keduanya itu memiliki anggota yang berhingga. Nah, sekarang bagaimana kalau himpunan yang dicari banyaknya anggotanya itu merupakan himpunan tak berhingga, yang anggotanya itu kalau di data itu tidak selesai-selesai begitu ya. Itu caranya bagaimana? Nah, ini ada sebuah analogi ya yang bisa kita bangun untuk menghitung banyaknya anggota dari himpunan tak berhingga. Jadi misalkan di sini kita ingin menghitung banyaknya jari di tangan kiri dan di tangan kanan tanpa menghitung banyaknya jari ya, tanpa menghitung banyaknya jari. Bagaimana caranya? Dan yang bisa dilakukan adalah kita pasangkan masing-masing jari kita ya, baik di jari kiri dengan jari tangan kanan kita pasangkan, misalkan jempol dengan jempol, telunjuk dengan telunjuk, sampai dengan kelingking dengan kelingking. Maka kalau ternyata pas, itu yang dinamakan kita mengkorespondensikan satu-satu ya, memasangkan satu-satu ya, memasangkan satu anggota di tangan kiri dengan satu anggota di tangan kanan. Kalau pas berarti ukurannya sama ya, ukurannya sama atau ibaratnya ekivalen ya. Jadi ini adalah ide dimana kita bisa memasangkan elemen dari dua himpunan untuk mendefinisikan ukurannya sama atau kesamaan ukuran dari dua himpunan. Dari memasangkan jari tangan kiri dengan jari tangan kanan yang pas itu tadi disebut sebagai korespondensi sesuatu, maka disitulah muncul bijektif ya, fungsi yang bijektif satu-satu pada, yang ininya nanti kita sebut kalau sama ukurannya atau pasangannya pas itu nanti disebut A ekivalen dengan B ya, dilambangkan seperti ini. Nah, berdasarkan definisi ini ya, maka setiap bilangan asli n itu merepresentasikan ada n elemen pada suatu himpunan ya. Jadi di sini kalau n-nya sama, banyaknya anggotanya sama, maka disebut ukurannya sama. Sehingga di sini banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B itu ini berlaku implikasi ya. Jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota di B, maka A ekivalen dengan B ya, disebut nanti A ekivalen